pemuritan yang baik adalah bahan yang menolong kita untuk bertumbuh secara rohani dan menolong kita juga untuk membagikan apa yang kita pelajari kepada orang lain yang kita muridkan. Ada banyak buku yang sudah ditulis dengan sangat baik yang menolong kita sebetulnya di dalam memuridkan orang lain, dan kita bisa menggunakan buku-buku itu dengan Swedish Method. Metode ini bisa Bapak Ibu pelajari di dalam caption, linknya di dalam caption di bawah ini maupun pada akhir video. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita saat ini akan belajar tentang satu aspek pertumbuhan, yaitu aspek formasi karakter, dan kita akan melihat apa saja yang dibahas dalam formasi karakter maupun buku-buku apa yang direkomendasikan. Formasi karakter pada dasarnya bagaimana kita bertumbuh semakin mencerminkan karakter Tuhan, karakter Kristus di dalam diri kita. Kita akan melihat yang pertama, aspek dalam formasi karakter adalah karakter pribadi. Karakter pribadi meliputi aspek-aspek karakter yang Tuhan munculkan dalam diri kita. Paulus menggunakan istilah buah-buah roh. Buku mengenai buah roh ada banyak sekali yang sudah ditulis, tetapi buku yang paling saya rekomendasikan adalah buku Becoming Like Jesus, Menjadi Serupa Kristus, yang ditulis oleh Christopher Wright, diterbitkan oleh Perkantas Jatim. Buku ini membahas tentang masing-masing dari buah-buah roh secara biblika dengan sangat baik, dengan penerapan-penerapan yang praktis yang sangat menolong. Sangat memudahkan kita untuk membimbing orang lain dengan bahan ini. Karakter pribadi akan mempengaruhi karakter kita di dalam relasi dengan orang lain. Dan karakter pribadi maupun relasi kita dengan orang lain itu sesuatu yang sangat berkaitan. Dan relasi dengan orang lain ini diwujudkan di dalam bentuk peran-peran kita di dalam kehidupan. Peran sebagai suami, peran sebagai istri, peran sebagai orang tua, peran sebagai pasangan hidup, dan sebagainya. Ada begitu banyak peran-peran yang kita lakukan. Saya akan merekomendasikan beberapa buku mengenai formasi karakter dalam relasi dan peran ini. Buku yang saya sangat rekomendasikan adalah buku tentang pernikahan, yaitu Sacred Marriage, tentang menjadi orang tua, yaitu Sacred Parenting. Bapak Ibu Saudara sekalian, buku ini bukan hanya berbicara tentang pernikahan, bukan hanya berbicara tentang menjadi orang tua, melainkan menggunakan pernikahan dan menggunakan pengalaman menjadi orang tua menjadi sarana pertumbuhan bagi kita. Buku ini juga ditulis dengan sangat memudahkan kita untuk pemuritan. Buku ini terdiri dari 52 renungan, masing-masing buku ini terdiri dari 52 renungan yang akan bisa dipakai menjadi spiritual conversation, percakapan rohani antara suami dan istri, membicarakan masing-masing renungan itu terdiri dari sekitar 3-4 halaman, membicarakan topik-topik yang begitu mendalam, yang menolong kita semakin menghayati kehidupan rohani bersama-sama. Kalau dipakai dalam kelompok kecil bisa setelah dijadikan percakapan rohani di dalam pasangan, kita bisa bawa di dalam kelompok kecil untuk kita bagikan dengan orang lain. Kalau seminggu sekali, maka kita bisa memakai bahan ini. Kalau 2 minggu sekali, berarti setiap pertemuan kita bisa memakai 2 perenungan di dalamnya. Mengenai peran ini ada begitu banyak hal yang lain. Bapak Ibu bisa melengkapi koleksi Bapak Ibu, misalnya mau mencari tentang peran seorang pria. Ada buku Man in the Mirror, Pria dalam Cermin, yang ditulis oleh Patrick Morley, yang sudah siap dipakai untuk menjadi bahan pemuritan kaum pria. Kalau sebagai ibu, sebagai wanita, ada buku Gary Thomas juga, Secret Influence. Kalau sebagai orang yang berpacaran, ada Secret Search, dan yang lain-lain lagi. Bapak Ibu sekalian, aspek yang keempat, yang sangat penting di dalam pertumbuhan karakter, formasi karakter ini adalah aspek yang disebut sebagai pemulihan. Seringkali orang tidak bisa bertumbuh secara karakter kalau dia mengalami hambatan-hambatan yang belum dipulihkan. Mengenai pemulihan ini, buku yang saya rekomendasikan untuk dibahas dalam kelompok kecil adalah The Bondage Breaker. Buku ini membahas tentang berbagai macam hambatan-hambatan yang membuat kita terbelenggu. Meskipun kita sudah di dalam Kristus, ada begitu banyak belenggu, masalah kecemasan, masalah kemarahan, masalah pengalaman-pengalaman traumatis masa lalu, bahkan kuasa-kuasa kegelapan. Bapak Ibu bisa membicarakannya di dalam kelompok dan melakukan pemulihan bersama-sama, dibawa datang kepada Tuhan dan Roh Kudus yang menolong. Sangat menolong buku ini. Buku yang lain masih dalam konteks pemulihan adalah The Counterfeit God, tulisan Timothy Keller tentang ilah-ilah palsu.
Hati kita adalah hati yang mudah memproduksi berhala-berhala. Dalam pengertian ada begitu banyak hal dan seringkali hal-hal yang baik dalam kehidupan kita yang sudah menggantikan posisi Tuhan di dalam memberikan kepuasan, memberikan jaminan, memberikan kepastian dalam kehidupan kita. Dan itu adalah aspek-aspek yang juga perlu dibongkar, perlu diperbaiki, dan perlu dipulihkan supaya kita bisa bertumbuh semakin serupa dengan Kristus dalam segala hal. Kiranya bahan-bahan ini bisa menginspirasi, menolong kita semua dalam mencerminkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.